kalau orang Minang itu ada yang Kristen gitu. Dan kalau dia sudah murtad dari Islam, maka dia tetap bersuku Minang. Tidak ada yang bisa melarang dia menjadi orang Minang walaupun dia itu murtad. Sebelum Islam masuk ke Minang, mereka beragama Hindu katanya, atau Buddha. Nah, mungkin mereka ingin menyebutkan bahwa Hindu dan Buddha ini agama pertama ya, agama tertua mungkin di dunia ini. Lalu agama Islam yang sempurna masuk ke alam Minang diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Bukan abad ke-13 atau 16 ya, 7 Masehi. Ini bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Ya, kita sering sekali sekarang ini mendengar usaha-usaha dari orang non-muslim Sumatera Barat ya, yang ingin memvalidasi dirinya kalau orang Minang itu ada yang Kristen gitu. Dan kalau dia sudah murtad dari Islam, maka dia tetap bersuku Minang katanya. Tidak ada yang bisa melarang dia menjadi orang Minang walaupun dia itu murtad gitu. Jadi ini sangat salah sekali ya. Dan saya lihat banyak berbagai usaha melekatkan Minang dengan agama mereka. Seperti di TikTok ada namanya akun TikTok Minang Kristen itu. Dan seperti jamaah pendeta Yanuardi Koto dulu yang pernah kita dengar, yang sering memakai atribut Minang dalam ibadahnya, seperti ada atribut-atribut budaya dan adat ya. Jadi saya akan menjelaskan di sini sampai insya Allah paham semuanya. Jadi masyarakat Minang itu sangat erat kaitannya dengan Islam, di mana seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam. 100% itu, dengan prinsip adat Basandi Sara, Syarak Basandi Kitabullah. Yang berarti adat Minangkabau bersandikan pada ajaran Islam dan ajaran Islam bersandikan pada Al-Quran dan hadis. Jadi keterikatan ini karena ajaran Islam itu selaras dan tidak bertentangan dari zaman dulunya alam Minangkabau ini ada dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat Minang itu sendiri, serta penerimaan Islam yang seiring dengan perkembangan sejarah dan kerajaan Minangkabau. Jadi pepatah adat Basandi Sara, Syarak Basandi Kitabullah itu menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau berlandaskan pada syariat Islam yang juga bersumber dari Al-Quran. Ini menciptakan integrasi yang kuat antara budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat Minang tidak hanya menerima ajaran Islam secara pasif, tetapi juga melakukan pribumisasi ajaran Islam, yaitu menerjemahkan konsep dan ajaran Islam ke dalam konteks lokal, sehingga melekat untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Islam itu menjadi bagian inti dari identitas masyarakat Minangkabau. Jadi meninggalkan Islam atau murtad dianggap sama saja dengan meninggalkan identitas masyarakat Minang secara lahir dan batin. Dan hukumnya dibuang sepanjang adat karena telah membuang Islam itu sendiri dari dalam dirinya. Dia membuang Islam, maka dia akan dibuang oleh Minangkabau. Jadi namanya bukan Minang lagi, tapi Minang terbuang. Kalau dia mengatakan dirinya Minang terbuang, mungkin kita terima ya. Sama halnya di Malaysia. Menurut hukum di Malaysia, seseorang secara konstitusional dianggap sebagai orang Melayu jika ia memeluk agama Islam. Secara kebiasaan berbahasa Melayu dan mengikuti adat istiadat Melayu. Definisi ini secara historis dan budaya telah mengkaitkan identitas Melayu dengan agama Islam. Menurut pasal 160 Konstitusi Malaysia adalah dasar hukum yang mendefinisikan siapa saja yang dianggap sebagai orang Melayu. Yang pasti kriteria utamanya adalah agama Islam. Definisi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, termasuk hak istimewa yang diberikan kepada orang Melayu dalam Konstitusi Malaysia, seperti yang diuraikan dalam pasal 153. Karena Minang di Sumatera itu bukanlah sebuah negara, tapi bagian dari negara Indonesia. Maka hukum tentang keminangan itu, bahwa orang Minang itu harus Islam, itu hanya ada pada aspek kehidupan dan secara lisan dan tulisan di adat dan budaya sosial masyarakat Minang. Jadi dia tidak menjadi hukum pokok, hukum dasar dalam negara Indonesia. Seandainya Minang itu negara atau diberi wewenang untuk mematenkan butir-butir hukum Minang itu sendiri, maka pasti akan berlaku hukum yang sama seperti yang ada di Melayu di Malaysia. Yang mana orang Melayu harus Islam, begitu pula orang Minang harus Islam gitu. Nah, kita juga banyak dengar kata sebagai sangkalan para murtadin. Begini contohnya. Sebelum Islam masuk ke Minang, mereka beragama Hindu katanya, atau Buddha. Nah, mungkin mereka ingin menyebutkan bahwa Hindu dan Buddha ini agama pertama ya, agama tertua mungkin di dunia ini. Akan tetapi menurut sejarah Islam, justru Islamlah agama yang tertua di dunia. Tetapi agama Islam pada zaman itu mungkin belum sempurna ya. Karena Nabi Muhammad belum diutus dan agama itu bernama Tauhid, tetap menyembah kepada Tuhan yang satu.
walaupun banyak klinik dan percaya kepada benda-benda yang dapat membantu seseorang, itu karena penyimpangan oknum nenek moyang itu pada zaman dulu. Ini disebabkan Islam yang belum sempurna, karena waktu itu kitab-kitab dari Tuhan banyak yang disimpangkan, diselewengkan, serta menukarkan agama Tuhan yang dibawa oleh utusan Allah dengan ajaran oknum nenek moyang orang-orang kafir terdahulu. Saya akan beri contoh Nabi Zarathustra yang membawa agama Tuhan. Itu pun disimpangkan ajarannya sehingga agama Zoroaster yang dulunya menyembah satu Tuhan menjadi menyembah api setelah beliau meninggal dunia. Begitupun ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Sri Krishna mengajarkan bahwa Tuhan itu Maha Esa dan setiap yang mati akan kembali ke tanah. Tapi apa yang terjadi? Para pengikutnya malah menyalahartikan, mungkin karena keterbatasan jangkauan ilmu ketika itu, dan karena ilmu tauhid itu sendiri belum sempurna diajarkan, sehingga Sri Krishna dianggap sebagai reinkarnasi Tuhan. Mirip-miriplah seperti konsep Yesus ya yang ada di dalam Kristen. Nah, banyak literasi yang membeberkan bahwa kitab suci Hindu kuno tertua, ini menurut penelitian dari Profesor Hindu dari Allahabad University India ya, menyatakan bahwa kitab Hindu kuno meramalkan akan kedatangan seorang utusan dari Tuhan, yaitu Nabi Muhammad yang akan meluruskan agama Tuhan ini. Nah, lucunya di Minang itu sejak dulu dia sudah bertauhid. Sebenarnya inilah yang terjadi di ranah Minang sampai abad ke-7 Masehi. Yang sebelumnya orang Minang itu sudah menyembah Allah, sudah bertauhid. Lalu agama Islam yang sempurna masuk ke alam Minang diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Bukan abad ke-13 atau 16 ya, 7 Masehi. Ini bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Nah, penyebaran awal ini diperkirakan melalui jalur perdagangan, di mana perdagangan Arab yang berdagang di pesisir timur Sumatera secara perlahan membawa pengaruh Islam ke dataran tinggi di Minangkabau yang melalui aliran sungai seperti Batanghari. Dan dengan mudahnya Islam menyebar ke penjuru Minang. Nah, ini menandakan Islam langsung diterima dan tak bertentangan dengan ajaran Minang terdahulu, karena sama-sama mengajarkan ajaran menyembah satu Tuhan. Jadi juga tidak ada bukti konkret ya orang Minang ini pernah menyembah berhala, tidak ada. Orang Minang hanya meneruskan tauhid yang sebelum sempurna menjadi sempurna karena Islam. Nah, bukti teori masuknya Islam di abad ke-7 di Minangkabau itu adalah ada sebuah catatan dari Cina dinasti Tang ya. Naskah Cina dari dinasti Tang menyebutkan keberadaan perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera pada tahun 674 Masehi yang dihuni oleh orang-orang Arab Muslim. Itu ada. Juga ada makam Mahligai namanya. Komplek makam tua di Sumatera termasuk makam Mahligai memiliki nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi yang menguatkan bahwa kehadiran Islam pada masa awal. Ada juga jalur perdagangan di zaman dulu. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memainkan peran penting dalam penyebaran Islam melalui jalur perdagangan laut. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran Islam. Dan orang yang diajarkan tidak menjadi pertentangan ketika itu. Kan makanya Islam itu langsung diterima, karena sesuai dengan yang sudah-sudah. Seperti teori Mekah juga, teori ini yang didukung oleh Buya Hamka ya, meyakini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan langsung dibawa oleh para musafir dan pedagang dari Arab yang memiliki semangat menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Nah, setelah abad ke-7, Islam itu terus berkembang dan menyebar di Minangkabau melalui jalur-jalur lain seperti perkawinan, perubahan struktur sosial, pendidikan, seni, budaya, serta ajaran tasawufnya. Nah, berbagai kerajaan dan kesultanan Islam kemudian bermunculan di Sumatera dan sekitarnya. Seperti itu. Dan akhirnya terciptalah Sumpah Sati Bukit Marapalam ini. Ini dipatenkannya ya. Dipatenkannya ketentuan dasar adat Minangkabau, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabula. Nah, jika yang melanggar adat ini, ke ateh tak bapucuk, ke bawah tak bawurek, di tengah-tengah digidik kumbang. Ini berarti dibuang sepanjang adat Minang, termasuk keluar dari Islam, maka masuk kategori melanggar Sumpah Sati ini. Dan sumpah ini telah menjadi undang-undang hukum yang pasti dan selalu berlaku di Minang dan tidak pernah dirubah lagi. Seperti layaknya Melayu di Malaysia sekarang ini. Jika kita bukan Islam, maka dia bukanlah Melayu. Itu yang ada di Malaysia. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, jadi Islam sudah sempurna, ajaran Minangkabau pun disempurnakan dalam Sumpah Sati di Bukit Marapalam. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Nah, inilah
Inilah mengapa alasan jika dia keluar dari Islam, dia berarti membuang Islam di dalam dirinya, maka dia akan dibuang oleh adat Minangkabau. Sampai di sini, mudah-mudahan ini jadi pelajarannya. Jika ada kata-kata saya yang salah, tidak bermaksud untuk menghina atau apapun. Ini kami mengambil literatur dari Islam itu sendiri. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.